Sinopsisnya, pengkhianatan. Situasi, sekelompok geng yang sedang rapat di base campnya. Itu harusnya digabung ya, nggak dispasi, sorry. Mereka berdiskusi bahwa ada seorang pengkhianat di antara mereka dan mereka harus mencari dan menghabisi pengkhianat tersebut. Genre drama. Drama ya. Oke. So, here's the thing. Di film kemarin, gue ngedirect sendiri kan. Kayaknya untuk script ini agak berat sih. Gue butuh teman sih buat ngedirect. Gue panggil teman gue dulu kali ya. Shit. Siapa nih? Siapa dia? Ladies and gentlemen, Joko Anwar. Wajeng! Oh my god! Halo. Ya Allah. Wah, keren. Wah, Thomas. Gila. Wow, gila. Oke. Wow. Yes. So, ya kalian akan langsung di direct dan akan langsung dikulitin Dikulitin. oleh the one and only Joko Anwar. Joko Anwar. Skripnya nanti akan ditayangin di layar. Kita di sini kita ngeliatin mereka acting aja. Kita ngeliatin mereka acting aja. Ini kita bisa ngangkat kapan aja loh. Bisa ngangkat kapan aja? Kita bisa ngangkat kapan aja. Terus suruh ulang, cut jelek ulang. Ada mix satu lagi? Wow. Suruh. Oke. Di direct Joko. Judulnya apa nih film kita? Pengkhianat. Pengkhianatan. 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 Pengkhianatan bahasa yang lebih ininya lagi apa ya? Traitor? Yang lebih film gitu. Yang lebih film. Yang lebih film lagi gitu. Udah film banget itu. Udah film banget ya? Oh, pakai itu aja. Oh, siap. Oke. Cima, udah. Oke. Ya, silakan tegang semuanya, silakan tegang. Masih belum karena gini. Kalian dari yang waktu itu gue direct itu ya kita aja yang main. Ya kurang seru kalau nggak ada hitnya nih, kurang hitnya. So gue panggilin ini kali ya. Siapa lagi, Cok? Teman-teman buat Siapa lagi, Bang? teman-teman buat Teman-teman. adu acting sama lo orang. Siapa lagi? Ladies and gentlemen, please welcome. Siapa? Ladies and gentlemen, please welcome. Kameranya ganti sayang. Amin dan Morgan. What the fuck? Jadi rival kita semua. Belum. Ah, gila. Nggak jelas banget. Amin and Morgan. Everybody give an applause please. Tambahan. Oke. Nih. Kak boleh kan kursi aja duduk di sini. Di sofa. Untuk Aming dan juga Morgan boleh duduk di tengah sofa sini. Dan mereka akan menjadi lawan acting kalian di skrip yang kedua ini dan akan langsung didirect oleh Joko Anwar. So, gua tidak mau ada bercanda sini. Let's just make it serious, oke? Kita serius ya. Kok gue deg-degan? Pada ready? So, let's go. Siap. Ya.
Only herbs. Oh. Baca. Gua denger di sini ada pengkhianat. Seperti perjanjian di awal. Siapa yang berani mengkhianat? Dia akan habis. Tenang ya. Kita bicarain baik-baik. Siapa tahu itu cuma tuduhan biasa. Gak bisa. Mending langsung pukul. Tahu lu ya, jangan mentang-mentang lu wakil, jadi sebenarnya dua orang. Kan belum ada bukti juga. Kevin. Gue tahu. Kalian semua iri sama jabatan gua. Dan ini emang tugas gua buat mantau kalian semua. Bim, lu tahu kan kenapa barang-barang lu selalu hilang? Coba deh cek ke brankas. Semua barang lu ada di dia kan? Serius, Lin? Selama ini gua udah anggap lu partner gua sendiri, anjing! Tenang dulu. Lu tenang dulu, lu jangan tiba-tiba bentak gua gitu. Gua bisa jelasin juga kenapa. Gua sebenarnya juga nggak tahu kenapa barang-barang lu ada di gua. Tenang dulu, lu kan juga nggak ada bukti juga kan. Santai lah. Santai, nggak usah kayak gitu. Woi, tangan panjang lu. Hah? Maling lu. Hei, Sengkuni. Jadi selama ini kok mata-mata ya? Dew, enaknya kita apain nih si Kevin ini? By the way, gue udah lama sih nggak ya. Lama nggak habisin orang. Udah gatel banget cok tangan gue cok. Udah lah. Langsung aja pukulin aja nih si anjing. Udah dulu. Kita nggak bisa langsung nuduh gitu aja. Kita harus temuin dulu. Tolong dipikirin gitu, Bos Marco. Gini teman-teman, kita tuh nggak bisa asal nuduh gitu aja. Selama kita belum ada bukti yang tepat dan kuat, kita nggak bisa asal nuduh. Ngerti kalian semua? Bukti. Butuh bukti. Nih. Apa? Mau ngomong apa lagi? Udah suara. Masih saya hitam. Dia saya hitam. Ya, lu masih percaya sekarang udah AI. Jangan. Lu dapat foto dia dari mana? Gua tanya lu. Gua selalu merhatiin apa yang ada di sini. Dan tugas gua ngeliatin siapa yang menjadi pengkhianat di sini. Gitu loh. Hah? Hoi!
Jadi ini semua rival kita. Kue bawang, kue jujur. Cakep. Abang-abang. Udah switch belum? Gua bikin semua hancur. Oke, switch dulu. Hei, Marco. Marco. Coba urusin dulu lah geng lu, baru nanti ngelawan kita. Berani-beraninya kalian kesini. Mau ngapain kalian, ha? Tenang. Kita cuma mau jemput teman kita yang orangnya datang tadi undang, pulang tadi antar. Gelangku. Ini teman kalian mana? Gua hitung sampai 10. Sosiola, mana yang namanya Sosiola? Sini, mana Sosiola? Mana Sosiola? Sosiola adalah kunci. Atau Sosiola adalah kunti. Kita tidak akan pernah tahu. Betul. Mana Sosiola? Jelangkung, jenjang langsing dan jangkung. Ini dia Sosiola. Ini. Sosiola. Aduh, teman-teman kenapa sih? Marco. Aku bukan Marco. Dasar. Marco. Iya. Gue juga bingung. Selama ini kalian terlalu munafik. Sampai gampang banget tipunya. Bener gak sih teksnya itu? Geng Cash. Kita tuh geng apa? Jadi gak dikat ya Pak kita ya? Iya, ini mau dikat setengah jadi bagus banget, jadi kita biarin aja. Udah bisa dipakai sih footage-nya semua. Iya, udah bisa dipakai ya. Kecuali Sosiola kayaknya. Sosiola Kelamaan ya. Gitu. Oke, teman-teman sekali kita udah bawa Joko Anwar, Amin dan juga kawan-kawan. Ajak duduk. Terima kasih. Mana bisa naik ya? Silakan duduk. Wah. Maaf ya teman-teman. Maaf ya. Coba yang merokok ditanya dulu apakah boleh. Boleh dong, boleh. Boleh kita juga. Mau minum juga, Bin. Boleh. Mau minum apa? Ini masih pakai Enggak. Seru banget. Kita kaget sih. Kita kaget dan bingung kebetulan ya. Kaget. Rap, lu kemarin syuting gimana, Rap? I'm good, all good. Gimana? Pengalamannya seru dong? Iya. Mungkin ini kali ya pengalamannya karena satu first time ngedirect plus main juga. Oke. Jadinya burnout. Burnoutnya parah. Oke. Karena Berapa hari lu syuting kemarin? 28 days. 28 days, panjang. Banyak. Kita terakhir syuting cuman 21 hari. 21 hari. Efisiennya 11 hari ya, Bang? Iya, cuma setengah hari. Setengah hari. Ya sekarang kita tangan. By the way tadi bagus, semuanya actingnya bagus loh. Keren ya? Penjiwaan. Hey, you guys wanna drink anything? I'm fine. Okay. Boleh. Bebas, boleh. Di sini bukan podcast. Di Yes. sini emang ambience bawaannya bener-bener nongkrong aja. Yes. Bener nongkrong. So yeah, this is our setup for live stream. Kan kita juga sering nonton. Oh yeah, really? Tadi siang juga nonton. Sekarang kita nonton dulu. And it's amazing. You guys can keep doing this non-stop.
Gila sih. Udah gila sih. Ya udah gila. Udah berapa lama ini? Ini udah mau ke hari ke-35. Hari ke-35 ya. So we still And have you like, aiming for how many days? aimingnya itu tuh yang di atas tuh masih ada 60 Masih ada hari. hari lagi. Oh, that's nice. That's nice. That's not nice. That's stupid. Can imagine. Ya jadi kita tadi baru keliling-keliling dan mau mampir ke sini. Thanks for Thank you for having us. Thank you for having us. Thank you for Tadi coming. si Aming kan jadi toke ya. Dia memang karakter dia toke di film terbaru kita Ghost in the Shell. Karakternya. Toke. Oh iya, jadi Gaya seperti itu. Karakternya emang jadi apa? Inhuman, kayak Inhuman. binatang jalang. itu Mas Sasiola. Ini manusia jalan. Iya. By the way, ngomong-ngomong soal acting yang challenging, kan memang kalau kita acting biasanya masuk ke karakter itu gimana sih? Ming? Kok lu yang nanya? Enggak, Mane kan Dari pengalaman pribadi ya. Mane kan selama ini memerankan karakter bermacam-macam. Tapi kan kemarin Mane bilang jadi toke itu luar biasa challenging itu kenapa? Jadi toke tuh menurutku tuh salah satu highlight di karir keaktoran ya. Karena si toke itu dance ya, maksudnya kayak Don't tell me that lu belajar jadi toke. Enggak kan? Apa iya? jadi gini, kalau misalnya dari yang gue pelajari, metode acting tuh ada 3. Ada thinking, ada feeling, ada willing. Nah gue tuh biasa pakai metode willing. Gue lakuin aja, tapi sadar. Karena kalau thinking takutnya gue ke bawah tenggelam. Kalau feeling dimanipulasi. Kalau toke tuh gue kayak oke, toke seperti ini, karakteristiknya abang kasih, gue kembangin sesuai dengan apa visi dan ekspektasinya dia. Jadi emang gue willing aja gitu, hajar aja gitu. Dikasih juga karakteristik ya bang ya, untuk Iya. toke ya. Kalau kita sebelum syuting masing-masing dapat karakter sheet, jadi setiap pemain tuh tahu dari mulai dia lahir besarnya di keluarga seperti apa, lingkungan seperti apa. Jadi ketika mereka jadi karakter mereka dalam film, mereka udah dibiarin aja gitu. Minimal directing ya. Jadi ngedirectnya juga nggak terlalu Ngedirectnya dibebasin. ya lagi migrain. ADHD banget. Untung ada ini pas dulu bang, sorry ya. What's the most challenging di shooting Ghost in the Shell? Sorry. Iya. Iya, Ghost in the Shell. Kita pertama pemainnya banyak banget, 108 orang. Pemainnya 108 orang. You direct 100 100 dan people. every day kita ngedirectnya semua. Jadi ini kan tentang penjara ya. Satu penjara itu, satu sel blok itu ada sekitar 80 narapidana dan mereka hidup di dalam selnya seperti ya narapidana gitu, dan itu semuanya diberikan karakter. Jadi kita nggak ada figuran, nggak ada ekstra, semuanya sama, ada perlakuan sama dan semuanya di brief barengan. Jadi ketika mereka di brief nggak cuma Film ensemble ya. film ensemble. Ya apa, kita nemuin istilah baru dari cara ngedirect abang, namanya apa, cinematic theater gitu kan. Jadi kayak apa bang, kamera run-through, nggak ada cut-to-cut supaya apa emosinya nggak putus ya. Kayak tadi. Ya Kayak tadi Kameramen di sini. Kayak tadi ngikutin. Jadi Iya. benar-benar biasa kan. Kalau aktor kan kayak ya udah aktor kita ngikutin arahan director sama DOP kan. Oke, batasnya segini ya. Tapi di film Ghost in the Shell kayak tadi bang ya. Kayak tadi. Kameramen yang ngikutin kita kayak tadi. That was just nice. Dan ada adegan fighting brawl 80 orang. Itu satu shot. Iya. Satu shot. Like one take. One take. No shit. One take. One take. We mostly shot everything in one take. One take oke, terus aku bilang oke next. Terus mereka bilang, "Bang, abis ini pas kita pulang lu nggak syuting sama orang lain kan?" Syuting lagi sama yang lain ya. Karena mereka takut Insecure. Apa istilahnya tuh one take long shot. One take long shot. 30 shot panjang terus aja run-through kayak Ini nggak spoiler kan? enggak ada sponsor. Enggak, it's all good kan? All good. Misal kalau kita nerima skrip itu bang, biasanya kan 80 sampai 90 scene ya. Iya. Dalam satu film ya. Ini cuma 30 scene. Jadi satu scene tuh 10 menit, ada yang 10, ada yang 15 menit. Jadi secara scene sebenarnya pendek. Sejujurnya itu efektif ya. Itu efisien ya untuk Tapi Ya kan kan lu belum bisa pernah. rasain kan. Iya kan. Tapi dalam satu scene tuh ada emosi yang ganti-ganti ya. Tiba-tiba jadi horor, action, komedi, drama. Jadi, Thriller, ya. thriller dalam satu scene tuh berganti-ganti cepet banget gitu. Multiple genre jatuhnya bang ya, Multiple tapi genre. blended banget. Terus
seneng banget menemukan environment syuting yang healthy gitu, sehat ya. Kita tuh syuting jam 6 pagi, jam 12 sudah selesai, 12 siang. 6 jam? Iya 6 jam, kadang jam 2 paling telat gitu. Untuk film yang preparasinya kita bikinnya gila nih, film kompleks banget ya. Ada protestik, ya ada makabre, apa. Wah ini pasti bakal takes time banget. Tiba-tiba kita syuting, jam 12 sudah pulang. Udah gitu kita Jadi kadang kita bingung, ya kadang kita bingung habis syuting. Biasanya kan kayak, aduh kalau syuting tuh nunggunya lama-lama. Kalau ini bingung mau ngopi mana? Mau ngapain karena kecepatan. Nah itu cara efisien itu memang dari abang. Iya. Pertama Atau kuncinya adalah si karakter tahu mereka siapa. Jadi pasti nggak berulang-ulang. Dan sebelum syuting gue udah bikin video board. Jadi video board gue shoot pakai handphone, gue edit, gue kasih musik, gue yang main kru. ya main kru. Dan kalau kita bikin film tuh ada 2 versi. Pertama versi yang dimainkan sama pemain-pemainnya, satu lagi versi yang dimainkan sama kru-krunya. Dan itu semuanya kita bikin. Jadi ada 2 versi setiap kali kita bikin film. Dan kayak Ghost in the Shell, setelah gue bikin video board gue kirim ke HOD. Jadi kita cuma mengambil shot yang dibutuhkan untuk filmnya jadi secara editing. Jadi nggak ada banyak diambil tapi nanti di editing nggak dipakai. Jadi very efisien gitu. How long the pre-production? 1,5 bulan, 2 bulan. What? Sama, same kayak produksi lain, tapi efektif banget. Over script? 6 years. Masa 5 tahun? Sampai 6 nggak sekolah. 1, 2, 3, 4, 6. Bagus. Ya biasanya yang paling lama script. Jadi project ini kita announce 2018, 2019 mulai di develop, 2015 skripnya selesai dan kayak syuting. Abang ceritain dong yang di Berlin hari kemarin gimana bang? Respon reaksi penonton di sana kan orang-orang luar semua, mostly kan random ya dari berbagai macam bangsa dan negara. Itu responnya gimana bang? Berbagi aja cerita. Ini filmnya kan tentang Indonesia banget ya, penjara. Jadi penjara di film Ghost in the Shell tuh kayak sebuah negara di namanya Konoha ya. Ya Konoha. Ada Konoha ya. Nggak tahu negara mana. Kita pertama kali tuh tayangnya di Berlin, dan Berlin itu adalah salah satu festival yang terbesar di dunia. Kan ada Cannes, ada Berlin, ada Venice, ada Sundance, ada Toronto. Dan kita nervous karena ketika pertama kali kita kesana. Let me cut. You still nervous? Nervous karena sebelum kita menayangkan film kita nonton film yang lain itu disorakin. Oh shit. Karena Film sebelumnya. betul shit. karena festival besar itu audiensnya kan brutal ya. Kalau mereka suka, mereka kasih apresiasi. Jujur ya. If you don't like it, they will boo at your film gitu. Jadi wah film kita gimana ya gitu. Dan ketika kita masuk, tuh orang rame kan, full house, sold out. Terus Abimana yang juga ikut kesana nervous banget karena dia melihat itu orangnya dari segala macam ras, umur, sampai ibu-ibu umur 90 tahun juga ada. Dari mulai yang remaja sampai tua banget. Jadi kayak ini gimana ya penerimaannya? Filmnya sangat lokal banget, joke-nya juga lokal. Ini by the way horror komedi ya, jadi bukan horror komedi. Jadi komedi juga receh Indonesia. Yeah. Tapi ketika filmnya mulai itu bahkan yang kita anggap nggak terlalu lucu aja mereka ketawa dan mereka ngikutin semua. Jadi kita sangat senang banget. Bentar. Nih, kayaknya anak-anak gue kayak geter semua ya. Are you guys good? Berarti kita boleh nanya bebas. Boleh. Bebas. Gini. Yang di Berlin itu berarti ada subtitle. Ada subtitle Inggris ya. Dan berarti jokesnya universal ya kalau sampai mereka bisa ketawa juga. Ternyata, jadi selama ini kan kita mengira bahwa joke Indonesia itu kayaknya Indonesia banget dan orang luar mungkin nggak dapet. Ternyata mereka juga they get it ya. Gitu. Universal. Dan iya universal, dan ternyata isu seperti korupsi apa segala macam tuh mereka juga paham bahwa terjadi di beberapa belahan dunia lain. Mungkin di negara mereka enggak, tapi di negara lain. Dan mereka berusaha memahami juga Betul. ketika nonton kan. Betul. Ya. Oke, sini gue mau nanya yang lain. Ada yang nonton film Abang
Abang apa? Saya dong. Coba sebut apa? Ngabdi mantan. Bukan, Mas. Mas, mantan memang kayak setan ya. Ngabdi setan. Nggak bisa setan. Apa lagi? Ngabdi setan. Nggak bisa setan. Apa terakhir yang di Netflix yang series? Nightmares and Daydreams. Nightmares and Oke. Sorry apa Gen? Nightmares and Daydreams. Oh itu juga nonton. 8 episode ya itu ya. Ya, Itu yang ujung-ujungnya superhero bukan? betul. Iya. Yes. Ya, ya. Adakah yang nonton Pintu Terlarang itu favorit gue soalnya? Pintu terlarang. Favorit. Aing bagus Main fact banget ya. At that time tuh main fact banget sampai sekarang masih relevan banget. Iya, dan gue udah 3 kali 4 kali nonton ulang. That's crazy. Thank you. That's crazy. 2009 tuh. That's crazy. 2009 lah. How on earth could you think like what? Gitu. Pintu Terlarang tuh gila banget buat gue ya. Terlalu banyak tidur siang. Kayaknya gitu ya. Om Joko mau nanya. Yes. Ini kan cerita udah di Bang Joko sorry. Itu kan Ya coba. ini kan Om Joko. Masa Joko gitu kan kagak dong ya. Cuy. Itu kan skrip udah didesain dari udah dari 6 tahun lalu. Ya. Itu udah terpikirkan belum kira-kira siapa yang bakal memerankan karakternya? Dari itu atau bikin dulu aja ceritanya dulu atau udah ngebayangin? Ada. Atau gue lengkapin mungkin apakah ada karakter yang memang sengaja dibikin di skrip terus oke, ini buat Aming. Oke, ini buat Noren. Ada kan bisa Biasanya kalau kita nulis tentunya di kepala kita ada karakternya, ada gambar orangnya kan. Oke. Cuman biasanya bukan orang yang sudah ada dan sudah gua kenal gitu. Karena gua membiarkan nanti ketika skripnya selesai, ketika proses pemilihan pemain, apakah itu audisi, apakah itu screen test, itu betul-betul fresh gitu. Jadi nggak terpaku dalam satu orang gambaran gitu. orang ya. Berarti ceritanya jadi dulu berarti ya. Betul, cerita dulu selesai, baru setelah itu proses casting. Nyari casting. Dan dalam setiap produksi kita itu selalu paling tidak 20% harus orang baru. Jadi apanya nih? Apa kru? Pemainnya. Kenapa lu panggil gua nggak bercanda? Lu kan nggak baru. Udah lama. Ghost in the Shell tuh bahkan ada satu orang yang belum pernah acting sama sekali. Debut. Dia adalah pembaca tarot dan penari ya. Penari profesional. Penari dan pembaca tarot profesional. Tapi he's amazing. Itu juga kita bikin panggilan untuk castingnya online. Jadi kita mempersilahkan orang-orang mengirimkan kita video mereka video casting online. Yes. Ini kan 6 tahun lalu ya skripnya. Relevan apa? Ada betul. Iya kan, ya, relevan relevan apa atau enggak sih atau dari mungkin dari segi jokes, dari mungkin kalau 6 Ganti tahun gitu. lalu teknologinya baru apa, sekarang udah apa, itu masa ada adaptable script gak? That's something yang sebenarnya very very scary sebenarnya karena tahun 2018 gua menulis Ghost in the Shell, ini film tentang deforestasi dan impactnya. Jadi ada kejadian deforestasi masif di sebuah negara dan menimbulkan banyak korban dan ternyata ketika filmnya selesai kita shoot tahun 2005 bulan Juli. Juni terjadilah disaster musibah akibat deforestasi itu bulan November ya. Dan bukan cuman it came true tapi sangat relevan banget ternyata gitu. Oh cuman unexpected kan ya Pak? Unexpected Dan selalu kan? kayak gitu. Gue pernah bikin film Gundala judulnya. Gundala. Gundala kan tentang suntik vaksin ya. Iya. Itu tahun 2019 rilis, tahun 2021 vaksin. Semua orang ngantri. Iya, semua orang. Apalagi tuh yang gitu-gitu, sering banget ya. Iya sering banget kayak dia clairvoyance gitu kan. Kayak bisa meraba masa depan jadi agak takut. Cenayang. Iya kayak freak out gitu tiba-tiba kan beberapa kali ketemu ya kan kalau dia cerita mau bikin apa tiba-tiba kejadian setahun 2 tahun kemudian kayak waduh Kayak yang kita gue pernah ke podcast lu dulu, Rob. iya My podcast atau apa? Bukan podcast apa dulu? acara Pernah kita. Lu pernah interview gue? Me? Yes. No? Yes. Oh ya? Kita pernah ketemu. Ketemu ya? Iya. Gue pernah nunjukin lu trailer gue pengepungan di Bukit Duri.